Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ainul Wardah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 6C, Profesi Kependidikan Khusus BK. Di sini saya ingin menjelaskan tentang layanan konseling individual menggunakan teori pendekatan konseling behavioral dengan teknik kontrak perilaku atau biasa disebut dengan behavioral contract. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir saya di mata kuliah Profesi Kependidikan Khusus BK yang diampu oleh Ibu Rahmiwati Marsinun, MPD Kons, selaku dosen mata kuliah Profesi Kependidikan Khusus BK. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konseling individual menggunakan teori pendekatan konseling behavioral dengan teknik kontrak perilaku atau biasa disebut dengan behavioral contract technique. Oke, baik, di sini untuk sumber materi yang pertama ada pengertian dari teknik kontrak perilaku, kemudian yang kedua ada tujuan dari kontrak perilaku, yang ketiga ada manfaat dari kontrak perilaku, yang keempat ada langkah-langkah pembuatan kontrak perilaku, dan yang terakhir ada cara mengatasi jika perilaku yang dikehendaki itu tidak muncul. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teknik kontrak perilaku. Nah, menurut Ratna tahun 2013, kontrak perilaku merupakan persetujuan dan hasil kesepakatan oleh dua orang atau lebih, yaitu konselor dan klien, yang bertujuan untuk mengubah perilaku klien, dan bila klien mampu mengubah perilakunya, maka klien akan menerima reward. Nah, reward yang dimaksudkan di sini itu berupa pujian atau motivasi. Kemudian konselor dan konseli dapat memilih perilaku realistik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah perilaku dimunculkan, maka ganjaran dapat diberikan kepada klien. Dalam hal ini pemberian ganjaran lebih dipentingkan daripada pemberian hukuman. Hal ini dikatakan demikian karena tujuan dari kontrak perilaku adalah untuk mengubah perilaku klien yang tidak adaptif menjadi perilaku yang adaptif. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dengan demikian kontrak perilaku merupakan pertemuan antara konselor dengan konseli di mana tujuannya adalah mengubah perilaku konseli dengan membuat kontrak bersama sesuai dengan kesepakatan antara konselor, konseli, dan orang-orang tertentu yang bersangkutan dengan kontrak yang telah dibuat. Kemudian di sini ada tujuan kontrak perilaku. Menurut Ratna tahun 2013 mengemukakan tujuan kontrak perilaku itu untuk mengubah perilaku klien atau konseli yang tidak adaptif menjadi adaptif. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perhatian yang khusus dari konselor untuk melihat kondisi-kondisi tertentu dari klien sehingga dapat membantu proses konseling. Kemudian di sini ada manfaat dari pemberian teknik kontrak perilaku. Menurut Ratna tahun 2013 menyebutkan ada beberapa manfaat dari pemberian teknik kontrak perilaku. Yang pertama, membantu individu untuk meningkatkan kedisiplinan dalam berperilaku, dan yang kedua mampu memberikan pengetahuan kepada individu tentang pengubahan perilakunya sendiri. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri individu. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam pelaksanaan teknik kontrak perilaku. Nah, menurut Gillian dan kawan-kawan, tahun 1989 menjelaskan ada beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaan teknik kontrak perilaku. Di antaranya ialah yang pertama, konseli diminta untuk memilih satu atau dua perilaku yang dikehendaki. Konseli mendeskripsikan perilaku tersebut. Kemudian konseli diminta untuk mengidentifikasi ganjaran yang akan mendorong klien untuk melakukan perilaku yang dikehendaki dengan menyediakan menu penguatan. Reward diberikan dengan segera, kemudian memiliki daya prediktif sukses. Hasil atau ganjaran harus berfrekuensi. Setelah itu, tetapkan orang yang memberikan reward sekaligus menjaga berjalannya perilaku yang dikehendaki. Kemudian tulis kontrak secara sistematis dan jelas. Dan yang terakhir, pengumpulan data. Kemudian yang terakhir ada cara-cara mengatasi jika perilaku yang dikehendaki tidak muncul. Di antaranya ialah yang pertama, tulis kembali kontrak jika tidak tercapai.
Setelah itu, memonitor perilaku secara kontinu. Dan yang terakhir, pilih perilaku lain yang memungkinkan dapat dilakukan klien untuk mencapai tujuannya dalam mengubah perilakunya itu sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan layanan konseling individual menggunakan teori pendekatan konseling behavioral dengan teknik kontrak perilaku atau biasa disebut dengan behavioral kontrak teknik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.